Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun habir. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Saya Nur Bahri Nur akan mengantar YouTuber sekalian untuk berbuka puasa yang didahului dengan kultum yang berjudul Tingkatan Orang-orang yang Berpuasa. Para saimun, tujuan yang hendak dicapai bagi orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Inilah tingkat tinggi dalam keimanan dan keislaman. Al-Baqarah ayat 183. Siapakah orang muttaqun itu? Nah, suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu tentang apa itu takwa. Maka beliau pun menjawab, takwa adalah takut kepada Allah yang diiringi rasa cinta, bukan takut karena adanya siksaan neraka. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan bahwa takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meningkatkan apa, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang, dan menjadi sempurnalah dia dengan juga meninggalkan apa yang dihalalkan. Misalnya kita di bulan Ramadan ini, halal kita makan, halal kita minum, tapi kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah untuk melanggar perintahnya. Sebagaimana yang dinukil dalam Al-Baqarah 183, 184, dan 185. Para saimun yang sama berbahagia, para pakar sudah sepakat bahwa takwa itu adalah berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu. Jadi puasa adalah sarana untuk mencapai takwa. Namun, para saimun, tidak semua orang yang berpuasa itu mencapai derajat takwa. Tergantung pada niat dan pengejawantahan puasanya di bulan yang penuh mubarak ini. Oleh Imam Al-Ghazali, beliau membagi takwa itu atau puasa itu pada 3 tingkatan. Tingkatan basic atau yang pertama adalah shaumul am, puasa umum, yaitu puasanya orang awam, puasanya orang-orang kebanyakan. Nah, puasa pada tingkat ini adalah hanya tidak makan, tidak minum, serta tidak mengadakan hubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Jadi walaupun ini adalah tingkat pemula, tetapi sudah memberi sumbangan yang cukup berbentuk baik sekali karena dapat menempa akhlakul karimah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa jika engkau menjaga diri dari sesuatu karena Allah, maka Allah akan menjaga kamu, memberi kamu yang lebih baik darinya. Maka kita menjaga diri dari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan dengan suami istri di siang hari. Kita berikan semuanya kepada Allah. Insya Allah Allah akan menjawab kita. Bukan hanya di akhirat kita ditunggu, tetapi di dunia ini kita sudah diberi kebaikan-kebaikan. Karena orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan intim, maka Allah menggantikan dengan kenikmatan di surga, seperti yang disebut di dalam surat Al-Haqq, dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu wasrabu haninan, kulu wasrabu hani'an bima aslaftuhum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan bahwa makan dan minumlah dengan sedap disebabkan karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Yang kedua, para saimun, yaitu saum khusus, puasa khusus, yakni puasa pada tingkat
di mana bertambah nyatalah sumbangannya untuk akhlakul karimah. Karena seseorang bukan tidak makan, bukan tidak minum, tetapi dia meningkatkan pula untuk tidak berkata-kata yang tidak sepantasnya, tidak berbohong, tidak mengumpat, ya, tidak berjanji tetapi bote dan sebagainya. Inilah puasanya orang-orang yang kedua. Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu benteng selama tidak dirusak oleh bohong dan ghibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 18, tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dalamnya yang selalu hadir raqib dan atid. Maksudnya malaikat kiri dan kanan kita. Oleh karena itu, siapa yang meninggalkan ketergantungannya pada selain Allah, maka ia akan menantikannya balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 5 berbunyi, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguh pada waktu yang dijanjikan Allah, ia akan bertemu. Al-Ankabut ayat 5. Puasa ini sering juga disebut dengan puasanya salihin, yaitu orang-orang soleh. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan dalam tingkat puasa, ya, karena ini kecuali harus melewati 6 hal. Yang pertama, menahan pandangan dari segala yang dicelah atau dimakruhkan. Yang kedua, menjaga lidah dari perkataan sia-sia, tidak dusta, mengumpat, keji, dan mengharuskannya kita berdiam diri. Yang ketiga, menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah atau bertadarus Al-Quran. Yang keempat, menjaga pendengaran dari kata-kata yang tidak baik. Kelima, mencegah anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa. Ya, dalam hal ini kita tidak balas dendam pada saat berbuka. Dan yang keenam, hatinya senantiasa meliputi rasa cemas, khauf, mengharap jangan-jangan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tingkatan yang terakhir adalah yang tertinggi, itu saumul khususil, yaitu saumul khususil, khusus, puasa yang sangat khusus, yaitu hati, pikirannya tidak pernah terlintas untuk berbuat maksiat. Itulah orang-orang mukmin yang muttaqun yang berhasil dicetak oleh ibadah puasanya. Hasilnya terlihat nyata dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Puasa khususnya orang yang seperti ini adalah puasanya hati dari kepentingan jangka pendek dan pikiran-pikiran duniawi, dan dia hanya memikirkan Allah dan hari kemudian. Puasa khusus yang lebih khusus lagi yaitu puasa hati dari segala keinginan yang hina dan segala pikiran duniawi, serta mencegah memikirkan apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya Nur Bahri Nur bersama keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.